Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah surau Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah pada malam yang mulia ini. Kita ditakdirkan Allah berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah sebentar lagi, khususnya Bapak Ibu yang baru belajar akan mendapat sebuah pelajaran itu. Sekali lagi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu ini adalah satu amalan, bukan ilmu. Karena tarekat itu murni majelis amal, bukan majelis kisah, bukan majelis cerita. Maka orang ahli tarekat mereka adalah ahli amal sesuai tuntunan daripada bimbingan Syekh Muksin yang musalsal pengetahuannya tersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Syekh yang bergelar Muksin, kedudukan beliau tersebut pada zaman di luar zaman kenabian seperti para Rasul pada zaman kenabian. Karena Rasul mendapat izin dari Allah untuk mendakwahkan agama, membimbing umat. Para mursyid dapat izin dari Rasulullah melalui mata rantai guru rohani mereka. Secara hakikat dapat izin dari Rasulullah membina rohani umat. Maka orang yang bertemu dengan seorang syekh yang mursyid dan mengikuti tuntunannya itu orang pilihan Allah. Orang yang telah mendapat hidayah dari Allah, orang yang dikehendaki Allah menjadi baik. Maka para sufi berkata, apabila Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, yang pertama Allah bukakan kepada orang tersebut pintu zikir kepada Allah. Pintu zikir adalah seorang syekh yang mursyid. Itulah pintunya zikir. Bagaimana kita bisa mengingat Allah kalau tidak ada guru yang membimbing? Nah, maka pintunya zikir seorang syekh yang mursyid. Nah, maka orang yang bertemu dengan syekh yang mursyid itu orang yang telah mendapat hidayah dari Allah. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, "May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidan." Siapa yang Allah berikan hidayah, dia yang dapat hidayah. Siapa yang Allah sesatkan dari jalannya, maka selama-lamanya dia tidak pernah berjumpa dengan wali yang bergelar mursyid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan siapa yang Allah sesatkan dari jalannya? Walaupun dia bergelar alim, walaupun dia menguasai disiplin ilmu Islam, sebelum dia bertemu dengan seorang syekh yang mursyid, secara hakikat orang itu masih tersesat jalan. Ini Allah yang jelaskan. Secara hakikat dia masih tersesat jalan. Di mana sesatnya? Dia tidak mampu menghilangkan sifat yang tercela dalam diri. Yang kedua, dia tidak akan mampu mengingat Allah. Ingat Allah di mana Bapak Ibu? Kalau tidak bertemu mursyid kita bingung. Kita mengira ingat Allah itu di otak. Otak ini Allah ciptakan bukan untuk mengingat Allah, tapi untuk tafakkur tentang penciptaan alam semesta, agar terpesona di tengah jagat raya melihat kebesaran keindahan jamalullah, jalalullah,
keelokan, keindahan Allah sebagai Sang Pencipta. Nah itu pakai otak memikir bisnis, bagaimana mengelola bumi dengan sebaiknya. Itu pakai otak. Kalau di otak itu untuk mengingat Allah, ketika orang ingat bisnis, ketika orang ingat masalah, kira-kira menang Allahnya, menang bisnis atau menang masalahnya, maka Allahnya akan hilang. Para wali Allah tidak pernah lupa kepada Allah. Tidak pernah lupa kepada Allah itu denyutan jantungnya selalu diisi dengan nur jalalullah. Maka nur jalalullah itu tidak bisa kita dapat hanya baca buku, tidak bisa kita dapat hanya dikaji secara ilmiah, diseminarkan, menghadiri taklim abad, tidak bisa. Nur itu harus diambil daripada orang yang memiliki nur itu. Makanya ketika Syekh Sam Al-Kabani, Syekh Tariqat Naqsabandi sedunia yang tinggalnya di Amerika, beliau datang ke pondok pesantren Sunyanaya Tasikmalaya kepada guru kita Al-Arifillah Al-Alimul Allamah Shahibul Bahril Karamah, yang memiliki lautan karamah, Sultanul Awliya bil Zamani, rajanya wali pada zamannya, Syekh Mursyid Kamil Mukamil, Syekh Mursyid yang sempurna secara rohani, mampu menyempurnakan murid-muridnya. Beliau bernama Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin. Ketika datang ke sana, beliau mengatakan, ambillah nur itu dari beliau ini sebelum cahaya itu padam. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak bisa. Nur itu harus diambil dari orang yang memiliki nur. Karena nur itu yang terpiluna min sulbil qahirah ila sulbil qahirah ila yaumil qiyamah. Jadi nur itu berpindah-pindah dari sulbi-sulbi orang-orang pilihan Allah. Karena orang yang mencapai derajat mursyid itu manusia pilihan, manusia langka. Kalau yang alim banyak, yang hebat baca kitab banyak, yang alim fikih banyak. Pondok-pondok pesantren di dunia ini setiap tahun mencetak ulama-ulama syariat, ulama-ulama ahli fikih. Tapi yang mampu membimbing rohani umat itu sangat sedikit. Nah ini manusia istimewa, manusia langka. Maka Allah katakan orang yang bertemu dengannya, mengikuti tuntunannya, dialah orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kita ikut kapal besar, kita ikut jalan yang kekasih Allah. Maka kata para ulama, al-itba khairun minal ibtida. Mengikut itu lebih baik daripada kita membuat jalan sendiri. Itulah amalan yang telah dituntutnya, dibimbingnya. Itulah jalan menuju Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikat thariqat itu bukan amalan yang dibaca, yang diperintahkan oleh Syekh itu kepada para muridnya untuk mengamalkan. Hakikat thariqat itu adalah mursyidnya. Maka Syekh Abdul Qadir di dalam kitab pun yang menjelaskan, al-mursyid wa thariq ilallah wa huwa babun ilallah wa huwa dalun ilallah. Seorang syekh yang bergelar mursyid, dia adalah jalan menuju Allah. Seorang syekh yang mursyid, dia adalah pintu menuju Allah. Seorang syekh yang mursyid, dia adalah penunjuk jalan menuju Allah. Jadi bukan bacaannya itu. Kalau bacaan buku amalan ahlul thariqah misalnya tercecer, lalu ada orang dapat dibaca orang sesuai dengan apa yang ada di buku itu diikutinya.
Pertanyaannya, dia sudah berthariqah belum? Belum. Karena dia baru membaca buku amalan orang ahli thariqah. Dia belum disambungkan rohaninya sampai ke Rasulullah. Tidak ditanamkan di dalam sirnya nur. Yang nur itu kita ambil daripada syekh yang memiliki nur itu tadi. Nah, ambil nur itu tadi. Cahaya itu ambil dari mereka. Hanya beruntung, bersyukur Bapak Ibu. Maka orang yang telah memiliki syekh yang mursyid, insya Allah para sufi banyak menjelaskan. Para guru-guru rohani, mereka bukan mengucapkan karena merayu, bukan karena basa-basi, bukan karena agar diikuti. Mereka mengucapkan melalui sebuah studi banding. Sudah mereka membuat tajribah, menguji. Ternyata orang-orang ahlul thariqah yang benar-benar mengikuti tuntunan syekhnya, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah matinya jauh lebih lezat daripada keluar sperma ketika dia jima dengan istrinya. Ini bahkan sufi mengatakan seperti itu. Di mana rahasianya Bapak ini? Kalau dia nikmat keluar rohnya. Padahal informasi dari hadis, ketika roh itu keluar, sakitnya, kata Rasulullah, 1000 kali lebih sakit daripada seekor domba yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kok ini besar, nikmat keluar rohnya. Karena rohnya tidak dicabut, rohnya dijemput. Kalau dicabut sakit, kalau dijemput diundang oleh kekasihnya yang selalu diingatnya, berdirinya, berduduknya, berbaringnya, dimanapun dalam kondisi apa. Maka kekasihnya mengundang. Ketika sesak napasnya, ketika sudah pendek napasnya, semakin dekat dengan ajal, semakin bulat iman tauhidnya. Tidak ada lagi yang dipandangnya, illallah, Allah. Dan disitulah puncak iman tauhidnya, ma'rifatnya kepada Allah. Maka dia meninggalkan dunia yang fana ini tersenyum, tidak cemberut, tidak kecewa. Matinya pun diundang. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kata Allah, hai nafsul mutmainnah, bukan hai jasad yang terbujur kaku tidak berdaya. Itu bukan nafsul mutmainnah, itu bangkai yang tidak ada manfaatnya lagi. Jasad itu tinggal bangkai, tidak ada harganya lagi. Istrinya pun yang katanya cinta, sayang, nyuruh lepas di kubur, lambat-lambat nanti bau. Itu bukan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, yang tentram. Yang tenang, yang tentram yang mana Bapak? Apa yang dia berbujur ini, beliau sudah tenang, tidak ngamuk lagi. Itu bukan tenang namanya, itu jasad yang sudah tidak ada harga. Jasad kita ini Bapak Ibu, ketika sudah ditinggalkan roh, mahal ikan kering. Coba siapa mau beli jasad kita? Ikan kering talang berapa sekilo? 150 mungkin. Jasad kita siapa mau beli? Tidak ada harganya. Nah, maka yang dipanggil Allah untuk pulang itu bukan jasadnya. Irji'i ila rabbiki, pulanglah sayang. Itu di dalam kaidah ilmu nahwu panggilan mesra. Panggilan mesra itu artinya disayang. Ada apa sayang? Kita menjawab dengan jawaban mesra karena sayang. Panggilan dengan panggilan mesra itu karena sayang. Kata Allah, irji'i ila rabbiki, ulanglah sayang ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah,
engkau ridho dan Allah meridho. Kalau sudah diridho itu Bapak Ibu, tidak ada lagi harganya dunia. Kalau Allah ridho, dimanapun ditempatkannya, itulah kenikmatan. Seandainya orang yang diridhoinya dimasukkannya ke dalam neraka, neraka itu tidak akan panas baginya. Kalau diridhoinya. Tapi kira-kira kalau kita ridho dengan kekasih, mau enggak kita naruh kekasih di tempat yang tidak enak? Secara logika tidak mau. Tapi ada Allah yang dikasihinya dimasukkannya di dalam neraka. Ada pernah baca sejarah Bapak Ibu? Dikasihinya tapi diletakkannya dalam neraka. Malaikat Malik diridhoi Allah nunggu neraka. Pernah tidak dengar malaikat Malik protes? Ya Allah, saya gantian lagi dengan malaikat Ridwan. Tidak enak dalam neraka ini. Diridhoi di situ, dia nikmat di situ. Neraka pun tidak panas bagi malaikat Malik karena dia diridhoi Allah. Nah, maka orang yang mencapai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram itu yang mana? Hanya yang mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah sudah jelaskan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi untunglah orang yang bertemu dengan seorang syekh yang muslim. Jadi sudah, artinya tidak ada kita bisa membeli dengan materi dunia. Untungnya orang bertemu dengan seorang yang muslim. Kalau Allah mengatakan untung, jangan sampai kita jadi rugi. Nanti Bapak Ibu, iblis ini tidak suka orang itu dapat tuntunan kekasih Allah. Iblis inginnya kita ini jalan sendiri, mudabbirina bainas samai wal ardh. Gentayangan. Seperti orang berangkat ke satu tempat, tapi tidak ada yang menuntun. Orang misalnya dari sini, dari Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ini mau ke Jakarta. Tapi dia tidak ada tujuan, asal jalan. Pak, sampai mau kemana? Ke Jakarta. Kemana ke Jakarta? Aku mengikuti langkah kakiku. Nanti sampai di mana kakiku ini stop, disitulah aku istirahat. Ini namanya jalan tidak ada tujuan. Orang yang berjalan tanpa tujuan, menurut di dalam I'anatul Talibin Imam Ahmad bin Ali Al-Malibari rahimahullah, menurut pendapat ulama fikih, dia tidak ada rukhsah min Allah. Tidak ada keringanan boleh mengqasar dan menjamak salat. Itu menjadi gentayangan. Karena tidak ada yang menuntut. Tapi kalau ada yang menuntut, dia akan dibawa wusul kepada Allah. Dia dibawa mendekat kepada Allah. Dia dibawa untuk bisa mengingat Allah. Dia dibawa untuk bisa mencintai Allah. Dan dia dibawa oleh gurunya agar merindukan Allah. Nah ini sulit Bapak Ibu. Kebanyakan kan kajian kita yang sering kita dengar hanya urusan sekitar duniawiya. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau menjelaskan, apapun tujuan di dalam amal selain daripada hanya Allah yang ditujunya, kalau dalam bahasa tasawuf disebut dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, saya melakukan amalan ini hanya Engkau yang saya maksud, ridhomu yang saya cari. Apabila tidak dengan tujuan itu, maka semuanya hakikatnya tujuan dunia, baik itu dunia atau juga tujuan ukhrawiyah, itu termasuk di dalam tujuan dunia. Allah sudah suka itu Bapak. Nah, maka kita
Sebentar lagi Bapak Ibu yang ingin belajar zikir, syaratnya tidak banyak, hanya pertama saya dapat izin dari Syekh Mursyid kami Abah Anom untuk mengajarkan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryana yang Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorang mursyid kami Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafadahil Arifin. Jadi artinya kami secara hakikat, secara rohani bukan guru Bapak Ibu semua. Saya hanya khadamul mursyid. Saya hanya pelayannya mursyid, pelayannya kekasih Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu jadi pelayan wali. Kalau pelayan wali dapat barokahnya wali. Kalau pelayan bupati dapat proyek. Beda. Nah, ini pelayannya wali jadi dapat barokah karomahnya wali Allah. Bahasanya kami ini hanya tukang buka keran. Ada orang minta air, bukakan keran. Pertanyaannya, air tadi dari tukang tunggu keran apa dari sumber airnya? Dari sumbernya. Nah, maka secara hakikat Bapak Ibu yang menanamkan zikir di dalam Bapak Ibu semua di dalam dada, di dalam sir, hakikatnya adalah Abah Anom. Saya hanya sebagai petugas. Buka kerannya, maka dapatlah airnya. Bukakan zikirnya, maka dapatlah nurnya daripada mursyid tersebut. Sampai nur itu bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Maka amalan itu punya energi. Amalan itu punya kekuatan rohani. Nah ini insya Allah. Nah nanti setelah kami ajarkan, Bapak Ibu amalkan sungguh-sungguh. Jadi jangan dikoleksi, diamalkan. Ibarat kita perlu obat, kita setelah ketemu obatnya, kalau tidak dimakan, bagaimana kita ingin sembuh dari penyakit kita? Akhirnya hanya hayalan. Nah maka Bapak Ibu menghilangkan penyakit hati itu hukumnya fardhu ain, bukan sunat muakkad. Kalau penyakit zahir tidak kita bawa sampai ke dalam negeri akhirat. Kalau penyakit zahir sampai di tepi kubur saja selesai. Sampai dalam kubur selesai. Sampai mati selesai. Tapi kalau penyakit batin kita bawa sampai kepada mahsyar. Maka Allah jelaskan, wattaqu yawma la tanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kalian satu saat nanti tidak ada gunanya harta-harta kalian, tidak ada gunanya anak-anak kalian, tidak ada gunanya kawan-kawan kalian, illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali nanti yang berguna kepada kalian, kata Allah, orang yang pulang kembali kepada Allah membawa qalbun salim, qalbu yang bersih. Qalbu yang bersih itu qalbu yang mana? Qalbu yang senantiasa diisi dengan zikir kepada Allah. Maka qalbu itu letaknya pada jantung 2 jari di bawah susu kiri. Bapak Ibu, qalbu ini sementara sering kita dengar ditafsir dengan makna hati. Kalau hati secara biologis itu letaknya di sebelah kanan. Nah tapi kalau qalbu menurut para ulama sufi letaknya pada sebelah kiri. Kalau sebelah kiri bukan hati, dia jantung. Karena yang berdenyut itu jantung. Kalau hati tidak berdenyut, maka hati sebelah kanan. Nah ketika jantung ini berdenyut, lalu kita isi dengan zikir, fungsinya jantung memompa darah. Darah dipompa oleh jantung, ditransfer ke seluruh saraf pembuluh darah kita. Kalau sumbernya ini berzikir, maka seluruh tubuh kita berzikir kepada Allah.
Kalau sudah seperti itu, kira-kira bumi mampu tidak makan tubuhnya. Malakal maut mampu tidak mencabut rohnya. Tidak mampu lagi, karena sekujur tubuhnya sudah berzikir kepada Allah. Nah itu yang susah kita dapatkan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu malam ini akan mendapatkan dua zikir. Yang dua zikir ini sanadnya tersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama melewati menantu beliau Sayyidina Ali Karamallahu wajah dengan zikir zahar Nabi isbat kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir sir yang tersambung sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kepada Rasulullah, Jibril, sampai kepada Allah. Angka dua zikir akan diajarkan kepada Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu semua, apakah siap diajarkan zikir? Siap. Bapak Ibu siap mengamalkan? Siap. Alhamdulillah. Untuk sampean juga saya yang ngasih obat supaya nanti akhir hayat kita mampu la ilaha illallah. Supaya akhir hayat kita mampu mengingat Allah. Satu saat ini mungkin nanti tidak bisa lagi mengucap la ilaha illallah karena ditakdirkan Allah stroke misalnya, tapi kita masih punya qalbu yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nah kalau sudah siap, tadi sudah wudhu semua, karena kalau batal wudhu dulu, kalau tidak kita langsung. Kalau belum wudhu dulu.